Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RSI sekalian, apa kabar? Di era pandemi ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia mengeluarkan beberapa pedoman untuk penanggulangan nyeri yang bisa dilakukan sendiri di rumah ketika kita mengalami hambatan untuk datang ke pusat kesehatan terdekat. Nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan tubuh atau struktur dalam tubuh yang sifatnya subjektif. Jadi tergantung dari persepsi kita masing-masing, di mana tiap orang bisa mengkategorikan nyeri sebagai ringan, sebagaimana orang lain bisa juga mengkategorikan nyeri sebagai nyeri yang berat atau sedang. Bila kita mengalami nyeri, apa yang harus kita lakukan sebelum kita bisa datang ke rumah sakit? Tentu pertama kali kita harus tahu dulu apakah nyeri yang kita alami adalah nyeri yang ringan, sedang, atau berat. Apakah nyeri tersebut nyeri yang sifatnya akut, atau subakut, atau nyeri yang kronis. Kemudian ada skala nyeri yang harus kita ketahui nantinya. Jadi skala nyeri ada antara 0 sampai 10, di mana skala nyeri tersebut akan membedakan apakah nyeri kita ringan, sedang, ataukah berat. Bila nyeri kita antara skala 1 sampai 4, maka terkategori nyeri ringan, di mana nyeri ringan ini bisa kita atasi di rumah dengan cara mengistirahatkan bagian yang mengalami nyeri, kemudian kita lakukan kompres, kita lakukan latihan ringan untuk anggota tubuh yang tidak sedang nyeri, dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan resep dari dokter. Bila nyeri kita antara skala 5 sampai 7, maka terkategori nyeri sedang. Nyeri sedang ini dapat ditanggulangi dengan pertama, mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami nyeri, kemudian latihan yang sesuai dengan latihan yang diresepkan oleh dokter, dan mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Tentu saja, obat-obatan anti nyeri di skala nyeri sedang ini sedikit lebih tinggi tingkatannya daripada nyeri ringan. Kemudian bila nyeri kita antara skala 8 sampai 10, itu terkategori nyeri berat. Nyeri berat ini ditanggulangi dengan pertolongan pertama minum obat yang kita miliki, dan bila tidak bisa ditahan, maka disarankan untuk segera datang ke pusat kesehatan atau rumah sakit terdekat. Bila kita kemudian mengalami nyeri, baik itu ringan, sedang, ataupun berat, maka nanti kita akan mengevaluasi terlebih dahulu nyeri yang kita miliki, kategorinya mana, sebelum kita mengambil keputusan apakah kita tetap bisa mengatasi sendiri di rumah ataukah membutuhkan pertolongan petugas kesehatan. Penata laksanaan nyeri fase akut bisa kita lakukan dengan positioning atau memposisikan daerah yang nyeri senyaman mungkin. Kemudian kita berikan istirahat, kita berikan kompres dingin atau icing dengan memakai es batu atau air es yang dibungkus dengan kain dan dikompreskan beberapa menit di daerah yang nyeri. Kemudian kita berikan compression atau bandaging, pemberian bebat di daerah yang nyeri untuk mengurangi pembengkakan. Dan selanjutnya kita lakukan upaya untuk elevasi atau peninggian daerah yang mengalami nyeri atau pembengkakan. Pada aktivitas sehari-hari yang sifatnya tidak bisa kita tinggalkan, maka kita lakukan modifikasi. Misalnya pada saat kita harus bangkit dari posisi duduk, maka kita usahakan ada pegangan atau armrest untuk menyangga tubuh kita ketika bangkit. Usahakan tidak duduk di kursi yang terlalu rendah, sehingga tidak menyulitkan kita ketika bangkit dari posisi duduk. Dan ketika kita
dalam keadaan tidur hendak bangun, usahakan terlebih dahulu untuk memiringkan tubuh dan kemudian bangun dalam keadaan miring. Kemudian untuk nyeri yang fase subakut dan kronik, maka kita lakukan obat-obatan yang kita sediakan, kita konsumsi seminimal mungkin, kita lakukan terapi relaksasi, kita lakukan latihan pernafasan dan latihan fisik. Bagaimana latihan fisik ini dapat kita lakukan di rumah? Ada beberapa latihan fisik yang nanti akan diperagakan. Yang pertama yaitu latihan pengencangan otot, kemudian latihan peregangan otot, latihan penguatan otot, latihan kebugaran, latihan keseimbangan, dan latihan relaksasi serta pernafasan. Prinsip latihan harus kita ingat ada 4, yaitu frekuensi, kemudian intensitas, durasi, dan tipe latihan, di mana frekuensi kita lakukan 3-5 kali dalam seminggu, intensitas atau seberapa beratnya disesuaikan dengan peresepan yang diberikan oleh dokter, kemudian durasinya sekitar 30-45 menit termasuk pemanasan dan pendinginan, serta latihan yang kita pilih sesuai dengan jenis penyakit yang kita derita. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari, di mana sebagian besar aktivitas kita terkait dengan cetusan yang timbul dari nyeri, maka kita perhatikan sikap kita ketika beraktivitas. Pada saat kita berjalan, usahakan postur tubuh tetap tegak, tidak membungkuk dan tidak terlalu tegak ke belakang. Kemudian saat kita mengerjakan aktivitas, punggung, leher dalam keadaan tegak. Jangan terlalu menunduk dalam waktu lama, dan juga jangan mendongak dalam waktu yang lama. Kalau kita membutuhkan aktivitas di atas meja, entah itu kita harus mengetik atau menggunakan komputer, maka usahakan sudut pandang kita dengan komputer sejajar dengan mata, sehingga mata tidak mengalami kelelahan dan punggung atau leher juga tidak mengalami kelelahan. Nah, bagaimana dengan aktivitas selama di rumah? Yang tidak boleh kita lakukan apa? Yang pertama yaitu mengangkat beban yang terlalu berat bila kita mempunyai penyakit nyeri punggung atau nyeri leher. Dan kalaupun terpaksa kita melakukan aktivitas mengangkat barang dari lantai, diusahakan tidak membungkuk. Tapi alangkah baiknya dilakukan bila awal startnya adalah duduk. Kemudian punggung dijaga tetap lurus, dan bila perlu, kita memakai bantuan penyangga punggung untuk beraktivitas sehari-hari di rumah. Kemudian untuk penggunaan kompres, bila pada saat bengkak, fase akut pertama kali usahakan menggunakan kompres yang dingin. Tapi bila sudah kronis atau sudah dalam jangka waktu 2x24 jam berlalu, maka boleh dilakukan kompres hangat. Hati-hati bila kita memiliki penyakit-penyakit lain, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung penyerta, atau obesitas, maka kita harus meminta persetujuan dulu dari dokter yang merawat untuk boleh melakukan aktivitas-aktivitas latihan. Sehingga latihan yang kita lakukan tepat guna dan tidak memiliki efek samping yang justru merusak atau membuat penyakit kita menjadi bertambah. Demikian untuk aktivitas yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di rumah dan petunjuk untuk mengatasi nyeri ketika kita berada di rumah, berikut dengan latihan-latihan yang akan diperagakan untuk bisa mengurangi nyeri kita selama di rumah. Latihan pengencangan otot yang sifatnya isometrik dilakukan dengan cara lutut diluruskan dengan bagian bawah diberi gulungan kain. Kemudian kita kencangkan otot lutut dengan cara menekankan lutut ke bawah ke arah gulungan kain. Kemudian ditahan sekitar 6 hitungan. Setelah itu dirilekskan kembali.
Latihan peregangan otot dilakukan pada fase subakut dan kronik, dilakukan dengan cara meregangkan otot seperti pada peraga sebanyak 3 kali sehari, 10 kali pengulangan, dan ditahan 6 hitungan. Kemudian dirilekskan kembali, bergantian kaki kanan dan kiri. Latihan penguatan otot dilakukan dengan cara duduk atau berbaring dengan meluruskan sendi lutut dari keadaan ditekuk 90 derajat. Latihan ini dilakukan 3 kali sehari, 10 kali pengulangan, dan masing-masing gerakan ditahan 6 hitungan, bergantian kaki kanan dan kiri. Latihan kebugaran atau aerobik bisa dilakukan untuk fase kronik. Contoh latihan aerobik adalah bersepeda, berenang, senam aerobik atau berjalan. Lamanya sekitar 30-45 menit, 3-5 kali dalam seminggu. Latihan keseimbangan dilakukan pada fase kronik dengan cara berdiri berpegangan pada kursi atau meja yang stabil, kemudian kita gerakkan satu kaki sebagai tumpuan dan satu kaki diangkat secara bergantian, baik menggerakkannya ke samping atau ke belakang. Hati-hati untuk yang memiliki resiko jatuh, harus dilakukan dalam pengawasan orang lain, dan latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi. Terapi relaksasi dan latihan pernafasan dilakukan dengan cara duduk secara rileks, kemudian tarik nafas dalam untuk mengencangkan otot-otot, ditahan selama 5 hitungan, kemudian perlahan-lahan dihembuskan dengan hembusan nafas yang lebih panjang dibandingkan saat menarik nafas. Diulangi kembali dengan secara nyaman, tenang, dan rileks. Latihan ini bisa dilakukan untuk fase akut, subakut, maupun kronik. Tetap sehat, semoga nyeri kita tidak sering kambuh di rumah, dan kita bisa beraktivitas sehari-hari tanpa ada keluhan nyeri yang bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.